penyalahgunaan kebebasan. Engkau bilang korupsi itu dosa, engkau bilang itu tidak jujur itu dosa, engkau bilang pembunuhan itu dosa. Itu semua adalah carang-carang dari dosa. Akarnya adalah tidak menyerahkan kebebasan yang dicipta di bawah Allah sang pencipta. Itu baru dosa. The misuse of the freedom, disobedience to the creator, that is the origin of sin. Manusia mengatakan, tidak mau dengar kamu, saya tidak mau tahan kamu, saya mau saya sendiri menjadi sesuatu keputusan, tidak tahan kepada Tuhan. Itulah mulainya dosa. Maka sebenarnya mengapakah malaikat menjadi setan? Saudara mengetahui setan tidak dicipta oleh Tuhan. Ada pendeta terkenal di Indonesia yang mengajar sekolah teologi, Allah menciptakan setan. Saya tidak terima, dan saya akhirnya tinggalkan sekolah itu. Saudara-saudara, Alkitab tidak katakan Allah pencipta jahat. Alkitab tidak mengatakan Allah pencipta makhluk jahat. Kalau Allah menciptakan setan, berarti di belakang layar Allah adalah penjahat yang paling besar. Itu doktrin yang salah yang menyesatkan. Saudara-saudara, semua doktrin yang salah menyesatkan akan berakar dan akan berbuah yang tidak karu-karuan di dalam hari depan gereja. Saya harus tinggalkan. Saudara-saudara, saya mentegakkan doktrin reform untuk membenahi zaman ini. Sekali lagi, Allah tidak menciptakan setan. Allah menciptakan malaikat yang berkapasitas moral, yang berkemungkinan bebas, yang mempunyai pilihan mau hidup mengikuti perintah Allah atau hidup mengikuti kemauan sendiri. Demikian manusia dicipta. Maka pada waktu Allah mengatakan, let all the angels of God worship Him, maka semua worship, semua malaikat taat. Cuma satu mengatakan, kenapa saya harus taat? Saya tidak perlu taat karena saya sendiri hebat. Tapi dia lupa, Yesus itu pencipta, dia dicipta. Dia sekarang cuma mau takluk kepada ayahnya, tidak mau takluk kepada anaknya. Demikian manusia dicipta. Maka pada waktu Allah mengatakan, let all the angels of God worship Him, maka semua worship, semua malaikat taat. Cuma satu mengatakan, kenapa saya harus taat? Saya tidak perlu taat karena saya sendiri hebat. Tapi dia lupa, Yesus itu pencipta, dia dicipta. Dia sekarang cuma mau takluk kepada ayahnya, tidak mau takluk kepada anaknya. Dia takluk kepada Allah Bapa. Dia anggap Allah anak itu sama seperti dia, adalah yang lebih rendah dari Allah. Di situ barang siapa mempunyai doktrin Kristus bukan Allah dan Kristus lebih rendah dari Allah, di situ gereja mulai digoncangkan. Saudara mungkin tidak sadari kalau doktrin sedikit beda apa akibatnya. Saya terlalu peka kepada segala side effect yang mungkin terjadi. Saudara dengar kalimat di bawah ini. Maka pada waktu semua menyembah, ada satu penghulu malaikat yang di dalamnya dicipta oleh Tuhan begitu sempurna. Mungkin kalau dia nyanyi sebagai organ pipe yang tak paling besar di dunia. Kalau dia memuji suaranya merdunya sampai alam semesta semua goncang. Dia mempunyai bakat, mempunyai kemuliaan besar sekali. Seperti apa yang ditulis di dalam Yeskiel pasal ke-39. Bahwa waktu kau dicipta, kau indah, elok, dan sempurna. Sehingga di situ dia merasakan saya sendiri hebat. Saya tidak perlu takut. Kenapa saya harus dengar dia? Kenapa saya harus taat dia? Waktu semua menyembah, dia tidak menyembah. Saudara-saudara, akhirnya Allah Bapa bukan melalui kasihnya, Allah langsung melalui keadilannya menjadikan dia berdosa. You had committed sin and begun. Dia dicampakkan turun. Maka malaikat yang mulia, yang hormat menjadi perintang kehendak Allah. Istilah perintang itu di dalam bahasa Ibrani adalah setan, saudara-saudara. Yang disebut setan berarti yang merintangi kehendak Tuhan Allah. Maka kalau memang kehendak Tuhan Allah sudah dinyatakan dan kita sudah sadar, engkau tidak mau, engkau saat itu seperti setan, tahu nggak, saudara-saudara? Yang disebut setan itu bukan yang jahat, yang tandungnya taring, yang gede, yang gini-gini, itu enggak. Itu setan goblok. Setan goblok cuma bikin engkau ketakutan, paling banyak masuk rumah sakit 2 bulan itu. Setan pintar tidak akan bicara sama engkau, aku setan loh. Itu setan bodoh, IQ low. Setan pintar akan mengatakan, I am not Satan, I'm so beautiful, I'm so attractive, I'm so lovely. Let's fight against the will of God.
Nah, mungkin pelacur yang tidur sama kamu, yang suruh engkau tidak cinta Tuhan, itu setan yang lebih hebat. Setan yang mengatakan, saya setan, itu tidak usah takut. Itu setan goblok. Setan bodoh amat. Saudara-saudara, setan artinya perintang. Setan artinya penantang. Setan artinya yang menolak kehendak Tuhan. Itu istilah setan arti begitu. Jadi saudara-saudara, pada waktu Allah mengatakan sembahlah anakku, semua sembah sujud kepada anakku, dia bilang tidak. Waktu dia bilang tidak, Allah mengatakan you are Satan. Baru dia jadi setan. Dia jadi setan karena dia sendiri yang mau jadi setan. Tapi dia jadi setan karena vonisnya Tuhan Allah. Mungkinkah Allah bervonis salah? Tak mungkin. Allah tidak mungkin vonis salah. Maka Allah mengatakan kau setan. Jadi kedudukan dia selama-lamanya yaitu setan. Dan setelah dia salah gunakan akan kebebasan dan dia setelah menjadi setan, dia terus melangsungkan kebiasaan dia merintangi Tuhan Allah. Jadi kekacauan untuk merintangi kekacauan, untuk merisaukan kekacauan, untuk menggoncangkan, untuk merusuh di dalam dunia. Tidak habis-habis. Jangan heran saudara-saudara. Dunia ini ada Allah juga ada setan. Ada yang merintangi Allah. Dan alat dia adalah engkau dan saya. Allah mau memakai engkau dan saya menjadi alat menjalankan kehendak Allah. Setan mau pakai engkau dan saya menjadi alat untuk merintangi Tuhan Allah. Cuma dua ini. Hanya dua kelompok. Tidak ada kelompok imperialisme, kapitalisme, kolonialisme atau yang dijajah. Kelompoknya cuma dua. Dulu kita usir Belanda. Akhirnya kita penjajah harus keluar. Nah, merdeka Indonesia jadi surga. Tidak. Penindas tetap ada. Penindasnya pakai muka Indonesia. Pakai kedudukan Indonesia. Pejabat Indonesia. Yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Sama. Jadi setan itu setan. Setan itu bukan kulit putih, kulit hitam, kulit apa. Setan itu setan. Bisa hitam, bisa kuning, bisa merah, bisa hijau. Karena dia itu setan. IQ-nya tinggi kok. Lalu setan itu merintangi Tuhan Allah. Lalu dia sekarang memperalat engkau. Untuk sama-sama merintangi Allah. Atau engkau dipakai Allah untuk melawan setan. Dua saja. Saudara-saudara. Engkau sudah doa toh? Engkau sudah ikut kebaktian doa? Tidak ada waktu. Saya sibuk. Engkau lebih suka untuk menamui orang-orang yang tidak penting di mata Tuhan. Engkau tidak suka akan menginjili toh? Kalau berdagang rajin, kalau menginjili tidak ada waktu toh? Ya toh? Engkau kalau berbohong pinter toh? Kalau mengabar Injil malu, saya tidak bisa. Ya? Engkau banyak waktu itu sudah dipakai setan, tidak tahu. Setan cili-ciliin banyak. Sudah. Banyak hal yang benar engkau malu. Nyanyi malu, puji Tuhan malu, doa malu. Kalau bohong tidak malu. Malu loh. Malu double, saudara-saudara. Engkau menipu, tidak malu. Engkau memuji Tuhan, tidak bisa. Engkau bekerja untuk Tuhan, tidak ada waktu. Kalau dipanggil oleh orang pembesar, langsung ada waktu. Bagaimanapun ada waktu. Karena engkau sudah selalu memihak yang sana. Untuk merintangi pekerjaan Tuhan. Engkau lebih baik dipakai oleh dia, bukan dipakai oleh Tuhan. Saudara-saudara, saya akan mengatakan tidak ada waktu kepada pejabat-pejabat tinggi. Saya mengatakan ada waktu untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan lebih banyak. Setuju dan setuju, dibunuh, silakan. I'm a man of God. Saudara-saudara, apakah perlu Tuhan minta kamu? Tuhan bukan pengemis. Tuhan ada komandan tertinggi. Saudara-saudara, Tuhan berkata sembah sujud dia. Tidak. Maka dia jadi setan. Sembah sujud dia. Kok enak. Aku menyembah Allah. Sudah menyembah bapaknya. Sekarang suruh menyembah anaknya lagi. Macem-macem. Sudah satu. Yang lain enggak. Sudah bapak ya anaknya lagi. Besok cucu repot. Itu tidak ada cucu. Satu-satunya anak. Ini hanya menyatakan Allah itu substansi hidup, sumber hidup, pencipta hidup. Dan dia memerintahkan semua. Let all the angels of God worship Him. Tidak mau. Tidak mau bagaimana? Ya sudah, engkau jadi setan. Sudah jadi setan. Lalu ini sekarang kalimat di bawah menurut John Milton. Waktu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia menjadi manusia. Engkau ternyata cuma daging kok. Sekarang lu yang sembah saya. Giliran kedua ya. Tadinya di dalam kekekalan Allah Bapa suruh malaikat menyembah Yesus. Dia tidak mau. Akhirnya dia dijatuhkan hukum menjadi setan. Dan waktu Yesus